Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal bahasa Indonesia yaitu bab 2 ya, di bawah atap, kelas 4 SD semester 1 kurikulum Merdeka Belajar. Nah, buku ini, latihan-latihan soal ini diambil dari buku bahasa Indonesia terbaru yaitu kurikulum Merdeka Belajar ya. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, sukulen memiliki arti A. Suku di daerah pedalaman, B. Sejenis tanaman berdaun tebal, C. Panggilan untuk ibu dalam bahasa Batak, D. Kelompok kekerabatan. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B ya. Jadi sukulen itu memiliki arti sejenis tanaman yang berdaun tebal ya. Kemudian soal yang kedua, rasanya Tigor ingin sekali menyiram tanaman seharian, apalagi saat cuaca panas seperti ini. Tentu saja Inang tidak membolehkannya karena halaman akan menjadi becek. Kata Inang dalam kalimat memiliki arti A. Tumbuhan induk yang menempel pada pohon, B. Nama jenis bunga, C. Panggilan untuk ibu dalam bahasa Batak, D. Orang yang memimpin suku. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C ya. Jadi Inang itu adalah panggilan untuk ibu dalam bahasa Batak. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Dari tanaman berbunga ungu di pojok kiri sampai pohon mangga besar di kanan, semua disiram Tigor. Tigor melakukannya secara sistematis agar tidak ada yang terlewat. Arti kata sistematis pada kalimat di atas adalah A. Pengaturan, B. Dengan cara yang acak, C. Terwakilkan dari keseluruhan, D. Dengan cara yang teratur. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D ya, dengan cara yang teratur. Kita lanjut ke soal yang keempat. Kata yang sama lafal dan ejaannya tetapi berbeda maknanya disebut A. Homofon, B. Homograf, C. Homonim, D. Polisemi. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, homonim. Jadi kata yang sama lafal dan ejaannya tetapi berbeda maknanya disebut homonim. Nah, sebagai informasi teman-teman, pengertian homofon, homograf, dan homonim serta polisemi ini hampir sama ya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu apa saja arti daripada homofon, homograf, dan polisemi, mari kita bahas di kolom komentar ya. Boleh ditanyakan di kolom komentar. Kemudian kita lanjut ke soal yang kelima. Kalau tidak memakai kacamata, semua tampak kabur bagi Ruli. Arti kata kabur pada kalimat di atas adalah A. Meninggalkan tempat, B. Melarikan diri, C. Tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas, D. Menghilang. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C ya, tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas. Nah, kata kabur ini adalah kata homonim ya. Dia memiliki ejaan yang sama tapi memiliki dua arti ya. Ada kabur, tidak jelas, kemudian ada kabur, ada arti yang lainnya lagi ya. Kita lanjut ke soal yang keenam. Pak Tono kabur saat polisi datang ke rumahnya. Nah, ini lanjutan dari soal kelima tadi ya. Nah, arti kata kabur pada kalimat di atas adalah A. Kurang terang, B. Kurang jernih, C. Tidak jelas, D. Melarikan diri. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D ya, melarikan diri. Jadi arti dari kata kabur ini memiliki dua arti ya. Satu, tidak jelas atau tidak jernih, tidak terang. Satu lagi misalnya kabur, melarikan diri ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, ke soal yang ketujuh. Kata bisa memiliki arti zat racun dari binatang dan juga memiliki arti A. Mampu melakukan sesuatu, B. Sesuatu yang buruk, C. Perilaku jahat, D. Terasa sukar. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A ya, mampu melakukan sesuatu. Jadi kata bisa dia juga memiliki dua arti. Satu yaitu bisa racun,
dari binatang misalnya seperti ular, dan juga arti kata yang lainnya bisa artinya dapat, mampu melakukan sesuatu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Lala lagi asik mengobrol dengan Kiki. Kata dasar dari kata berumbuhan mengobrol adalah A. Ngobrol, B. Gobrol, C. Obrol, D. Obrolan. Nah, tentu kata dasar dari mengobrol adalah C ya, yaitu obrol. Kemudian ke soal yang ke-9. Inang sedang mengupas mangga di depan rumah. Kata dasar dari kata berimbuhan mengupas adalah A. Upas, B. Kupas, C. Ngupas, D. Pas. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B ya, kupas. Jadi kata kupas ini jika ditambah imbuhan me, maka huruf pertama kata dasarnya itu luluh. Artinya huruf K-nya itu hilang, luluh ya. Jadi mengupas, bukan mekupas, bukan mengkupas, tapi mengupas. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-10. Di bawah ini, kata yang huruf pertama kata dasarnya luluh adalah A. Melihat, B. Memberi, C. Menabur, D. Mengayun. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C ya, menabur. Jadi kata dasarnya menabur itu adalah tabur. Jadi huruf pertama kata dasar tabur itu luluh ketika ditambahkan imbuhan me. Jadi tabur ditambah me ditambah tabur menjadi menabur, bukan metabur ya teman-teman. Kemudian soal yang ke-11. Di bawah ini adalah kata yang huruf pertama kata dasarnya tidak luluh, kecuali A. Melipat, B. Mengaduk, C. Memberi, D. Memanggil. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D ya, memanggil. Jadi kata memanggil kata dasarnya itu luluh ya, yang harusnya kata dasarnya panggil. Nah, ketika ditambahkan imbuhan me plus panggil jadi memanggil. Jadi kecuali D ya, memanggil itu luluh, kata dasar yang lainnya itu tidak luluh. Seperti melipat itu kata dasarnya lipat, L-nya tidak luluh. Mengaduk kata dasarnya aduk, A-nya tidak luluh. Kemudian memberi kata dasarnya beri, B-nya tidak luluh ya. Kita lanjut ke soal yang ke-12. Arti kata dari steker adalah A. Pencocok yang dipasang pada ujung kabel listrik, B. Tempat menghubungkan arus listrik, C. Penghubung dan pemutus aliran listrik, D. Alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A ya, pencocok yang dipasang pada ujung kabel listrik. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-13. Kalimat yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua kalimat atau lebih disebut A. Kalimat efektif, B. Kalimat langsung, C. Kalimat majemuk, D. Kalimat tidak langsung. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C. Kalimat majemuk. Jadi kalimat majemuk ini adalah kalimat yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua kalimat atau lebih menjadi satu kalimat ya. Kita lanjut ke soal yang ke-14. Kata yang digunakan untuk menggabungkan dua kalimat menjadi satu adalah A. Kata seru, B. Kata depan, C. Kata sifat, D. Kata penghubung atau konjungsi. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D ya, kata penghubung atau konjungsi. Jadi untuk menggabungkan dua kalimat menjadi satu teman-teman, kita membutuhkan kata penghubung ya, seperti dan, atau, dan yang lainnya ya. Kita lanjut ke soal yang ke-15. Perhatikan kalimat berikut. 1. Gwen bersuku Batak. 2. Gwen bermarga Sitompul. Penggabungan kedua kalimat di atas yang benar adalah A. Gwen bersuku Batak tetapi bermarga Sitompul, B. Gwen bersuku Batak dan bermarga Sitompul, C. Gwen bersuku Batak sebab itu bermarga Sitompul, D. Gwen bersuku Batak atau bermarga Sitompul.
Nah, tentu jawaban yang benar adalah B ya. Gwen bersuku Batak dan bermarga Setompul. Nah, pada kalimat di atas adalah kalimat yang setara ya teman-teman. Jadi penggabungannya menggunakan dan. Kemudian ke soal yang ke-16. Perhatikan kalimat berikut. 1. Abdul selesai menonton televisi. 2. Abdul lupa mematikan televisi. Pertanyaannya, penggabungan kedua kalimat di atas yang benar adalah A. Abdul selesai menonton televisi karena lupa mematikan televisi. B. Abdul selesai menonton televisi dan Abdul lupa mematikan televisi. C. Abdul selesai menonton televisi tetapi Abdul lupa mematikan televisi. D. Abdul selesai menonton televisi atau lupa mematikan televisi. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C ya. Abdul selesai menonton televisi tetapi Abdul lupa mematikan televisi. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-17. Kalimat majemuk yang klausa-klausa penyusunnya sejajar atau sederajat disebut A. Kalimat majemuk bertingkat, B. Kalimat majemuk setara, C. Kalimat majemuk rapatan, D. Kalimat majemuk campuran. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B ya, kalimat majemuk setara. Nah, kalimat majemuk setara ini teman-teman, klausa-klausa penyusunnya itu sederajat atau unsur-unsur kalimatnya sederajat. Seperti misalnya kalimat 1 ada subjeknya, ada predikatnya, ada objek. Kemudian kalimat 2-nya juga harus sama, yaitu ada subjeknya, ada predikatnya, dan ada objeknya. Nah, kalau berbeda, misalnya kalimat 1-nya subjek ada, predikat ada, kemudian objeknya ada. Tetapi kalau kalimat 2 misalnya ada subjek, ada predikat, ada objek, dan ada keterangan, itu namanya bukan kalimat majemuk setara lagi, tetapi melainkan kalimat majemuk bertingkat. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ke-18. Adikku bekerja di Semarang, sedangkan kakakku bekerja di Bandung. Pertanyaannya, kalimat menyebut di atas adalah contoh. A. Kalimat majemuk setara, B. Kalimat majemuk bertingkat, C. Kalimat majemuk rapatan, D. Kalimat majemuk campuran. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A ya teman, yaitu kalimat majemuk setara. Kenapa dibilang setara? Karena klausa-klausa penyusunnya, kalimat 1 dan kalimat 2-nya itu sederajat atau sejajar, yaitu memiliki unsur subjek, predikat, keterangan. Nah, kalimat keduanya juga sama, yaitu kakakku sebagai subjek, bekerja sebagai predikat, di Bandung sebagai kata keterangan tempat ya. Jadi memiliki unsur yang sama. Jadi ketika memiliki unsur yang sama, itu merupakan contoh kalimat majemuk setara. Kita lanjut ke soal yang ke-19. Ibu memasak nasi dan ayah meminum kopi di teras. Kalimat majemuk di atas adalah contoh. A. Kalimat majemuk setara, B. Kalimat majemuk bertingkat, C. Kalimat majemuk rapatan, D. Kalimat majemuk campuran. Nah teman-teman, tentu jawaban yang benar adalah B ya, yaitu kalimat majemuk bertingkat. Nah, dari mana kita tahu itu kalimat majemuk bertingkat? Perhatikan unsur-unsur kalimatnya. Di sana ibu memasak nasi itu sebagai subjek, predikat, objek. Kemudian kalimat keduanya, ayah meminum kopi di teras, itu subjek, predikat, objek, dan di terasnya itu ada kata keterangan. Nah, sehingga kalimat ini adalah kalimat majemuk bertingkat. Ya, ada unsur SPO, kemudian SPOK ya. Ibu memasak nasi dan ayah meminum kopi di teras. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-20, soal yang terakhir. Paragraf yang menggambarkan objek tertentu dengan tujuan agar pembaca seolah-olah melihat atau merasakannya disebut A. Paragraf narasi, B. Paragraf eksposisi, C. Paragraf argumentasi, D. Paragraf deskripsi. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D ya, paragraf deskripsi. Oke teman-teman, demikian pembahasan latihan soal kita kali ini, yaitu latihan soal bahasa Indonesia di bab 2 ya, di bawah atap
buku Bahasa Indonesia dari Kurikulum Merdeka Belajar, buku terbaru yang saat ini sedang dipakai oleh di berbagai sekolah. Oke teman-teman, demikian pembahasan kita. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih.